Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Rinawati, CGP Angkatan 10 Unit Kerja SMA Negeri 1 Sekampung, Lampung Timur. Pada kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Sebelum memaparkan video saya kali ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Melianti sebagai fasilitator dan Bapak Ferry Anggasaputra MPD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus pada kali ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama belajar modul 2 dalam berbagai media. Terdapat 3 rubrik penilaian pada koneksi antar materi modul 2.3 kali ini adalah: yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Reflektif pemikiran yang pertama adalah pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidikan di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemampuan inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca-observasi, tindak lanjut. Reflektif pemikiran yang kedua yaitu emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi untuk mengaplikasikan pendekatan coaching dalam supervisi di sekolah tempat saya mengajar. Namun, ada perasaan cemas dan khawatir tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Reflektif pemikiran yang ketiga yaitu apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dalam hal ini, saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coacher, maupun sebagai pengamat, observer. Reflektif pemikiran berikutnya yaitu apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan yang dihadapi. Reflektif pemikiran berikutnya yaitu keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang dengan mampu mempraktekkan coaching menggunakan alur Tirta baik sebagai coach, coacher, maupun pengamat. Pada saat saya mempraktikkan proses coaching, saya merasa mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Rubrik yang kedua yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks CGP.
Analisis yang pertama yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Analisis yang kedua yaitu mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh pada terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberatnya adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Karena selama ini supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah saja, seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Dan analisis yang terakhir yaitu memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif yang pertama yaitu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan berbagi praktik baik kepada komunitas sekolah tentang coaching dalam supervisi akademik dan sekaligus menyeragamkan pemahaman tentang makna supervisi akademik. Solusi yang kedua yaitu dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Rubrik yang ketiga yaitu membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh rekan sejawat yang lebih senior di sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik dilakukan hanya untuk pemberian nilai guru saja. Berikutnya, penerapan di masa mendatang. Kedepannya, kegiatan kompetensi guru dalam bidang akademik supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan keterhubungan yang terakhir adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya.
agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coacher agar dapat menemukan sendiri solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam modul 2.2, pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujudnya kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.